Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para mahasiswa pada perkuliahan pada malam hari ini di mata kuliah karakter building. Kita akan membahas tema di pertemuan pertama terkait dengan mengenal diri sendiri. Sebelum kita masuk ke tema, nanti untuk perkuliahan selanjutnya kita akan melaksanakan perkuliahan dengan media sosial seperti YouTube, WA, dan nanti apabila diperlukan untuk kita melakukan Zoom, insyaallah kita lakukan Zoom untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Untuk pertemuan pertama ini, kontrak perkuliahan yang kemarin sudah Bapak berikan kepada ketua kelas itu terkait perkuliahan yang akan datang, baik pertemuan 3, 4, 5 dan seterusnya, insyaallah itu bisa dikondisikan pada saat kita nanti melaksanakan perkuliahan. Baik, kita masuk ke tema pertama, yaitu terkait dengan mengenal diri sendiri. Sebagai manusia, tentunya kita harus bisa memahami bagaimana kita mengenal karakter dari kepribadian kita sebelum kita menilai kepribadian seseorang, baik dalam hal positif maupun negatif. Mengenal diri sendiri itu sangat perlu bagi kita agar ketika kita melakukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita bisa berkomunikasi dengan baik terhadap teman-teman lingkungan kerja kita maupun di masyarakat kita, agar menjadi baik komunikasi yang kita sampaikan. Mengenal diri sendiri, menurut Bapak Sokrates, beliau mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Orang yang mengenal diri sendiri, dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenaran, sehingga tanpa harus mengoreksi keburukan-keburukan orang lain. Sehingga kita sebagai seorang manusia bisa sadar diri apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dalam diri kita, untuk kita melaksanakan atau melakukan aktivitas di kehidupan masyarakat maupun di kampus. Tentunya mengenal diri sendiri menurut Sokrates, awal kita adalah mengenal kebenaran. Bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri sehingga nanti kita merasa percaya diri, sehingga kita nanti bisa memiliki mental yang baik, kepribadian yang baik, tutur kata yang baik terhadap sesama manusia. Itu harus ada namanya proses kita berpikir
dalam artian siapa sih saya gitu. Kenapa saya seperti ini, mengapa jalan hidup saya seperti ini, dan bagaimana solusinya agar saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itu harus ada pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Kebenaran itu merupakan sebuah kacamata yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Yang artinya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, ketika kita melakukan aktivitas kita dengan teman-teman kita di situ bisa mengukur seberapa baik kepribadian kita atau seberapa buruk kepribadian kita ketika kita melakukan komunikasi terhadap beberapa teman kita di tempat kerja maupun di lingkungan kampus atau yang lainnya. Karena proses kita untuk mengenal diri sendiri ataupun proses kita mengenal sebuah kebenaran itu butuh proses, agar dalam proses itu kita paham benar mengenal jati diri kita sebagai manusia, untuk apa kita diciptakan ke dunia, yaitu saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, dan tidak ada namanya sifat saling mencela, maki, atau saling memusuhi atau menghina sesama ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah mengenal sebuah kebenaran, maka orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain, karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya orang yang berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal gitu. Mengenal diri sendiri tentunya dalam artian kita bisa memahami kekhasan fisik kita, kepribadian kita, watak, dan temperamen kita, sehingga mengenal bakat alamiah yang dimiliki, mempunyai konsep yang jelas tentang diri kita, bagaimana menjadi manusia yang kuat, bagaimana manusia yang lebih baik, sehingga kita bisa mengukur kekurangan dan kelebihan diri kita sebelum kita menilai orang lain. Ada beberapa manfaat ketika kita sudah memahami dan mengenal diri kita sendiri. Yang pertama yaitu seorang dapat mengenal diri sendiri itu kemungkinan dia dapat mengenal kenyataan diri sendirinya secara fisik, secara jelas bahwa saya memiliki kekurangan-kekurangan yang ada di fisik saya, sehingga itu menjadi tolak ukur kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain sebelum kita menilai orang lain. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Itu kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga, tentunya dengan ada pengoreksian diri terhadap diri kita sendiri, itu menjadi tujuan hidup kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih bagus ke depannya,
dalam kita melaksanakan komunikasi atau bergaul, ya, atau bergaul sesama teman, sama tetangga, keluarga, maupun dengan kerabat-kerabat kita di kantor, apapun di sekolah dan di kampus. Cara kita bisa mengenal diri sendiri itu kita di sini terbagi 5. Pertama, kita harus punya sifat terbuka, mau dikritik, mau dikasih masukan, nasihat, sehingga dari nasihat tersebut, kritikan tersebut itu membangun, kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, kita menelusuri bakat dan kepribadian kita, termasuk apakah kepribadian kita ini, apakah kita cerdas dalam bahasa, cerdas dalam menghitung, cerdas dalam kinestetik, atau cerdas yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan pengalaman hidup yang dimana pengalaman itu didapat dari orang lain ketika orang lain tersebut menilai siapa diri kita, sehingga kita mampu mengevaluasi diri kita agar menjadi manusia yang berkarakter, yang memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, mempunyai kooperatif terhadap orang lain untuk menjalin hubungan yang lebih baik terhadap sesama maupun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbeda agama. Yang kelima, cara kita mengenal diri sendiri itu kita mengenal siapa diri kita dengan perenungan, dengan bertafakur, menyendiri, dan sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Agar komunikasi dengan diri kita sendiri itu bisa terjalan dengan baik, kita harus banyak-banyak merenung apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perkuliahan ini tentunya ada beberapa jenis karakter yang setelah kita mengenal diri sendiri itu tentunya kita mengenal beberapa karakter, diantaranya temperamen. Di dalam temperamen nanti manusia ini punya sisi baik, punya sisi buruk. Nah, ada berapa sih jenis temperamen itu? Di sini dari teori yang Bapak dapat, temperamen yang kita akan bahas diantaranya pertama adalah sanguinis, yang kedua koleris, yang ketiga melankolis, yang keempat adalah flegmatis. Empat macam tersebut itu terkait dengan kepribadian kita, terkait dengan sifat kita, sikap kita, kemana kita melangkah, dan kita mempunyai sikap atau sifat yang buruk maupun yang baik, sikap yang mampu bekerja sama, bergotong royong, tentunya itu ada di 4 sifat temperamen tersebut: sanguinis, melankolis, koleris, dan flegmatis. Nah, dari 4 watak tersebut ditinjau dari segi kepribadian. Pertama, kepribadian itu nanti kita akan lihat masuk jenis apakah orang yang memiliki tipe sanguinis, tipe koleris, tipe melankolis, atau flegmatis. Kita akan lihat dan kita akan membahas itu
terkait dengan kepribadian jenis temperamen tersebut dan dikaitkan dengan kepribadian yang akan kita bahas. Contoh kecil misalnya melankolis, orangnya penyayang ya. Mungkin kalau sisi negatifnya mudah tersinggung. Nah, itu contoh kecil ya dari kepribadian seorang melankolis. Watak pun sama. Ya, menurut teori barat bahwa watak itu adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Gitu. Jadi watak itu dibawa dari sejak lahir atau watak itu bisa diperoleh dari lingkungan sekitar. Mana misalnya watak yang dibentuk dari sejak lahir itu biasanya watak dari kedua orang tua kita. Itu sangat berpengaruh dengan kepribadian kita. Kalau yang diperoleh itu dibentuk ketika kita sudah usia anak-anak ya, mungkin sekitar 9 sampai 13 tahun dan seterusnya, itu bisa membentuk watak kita. Apakah lingkungan kita itu termasuk orang-orang yang memiliki watak yang keras, ataukah lingkungan kita termasuk orang-orang yang memiliki watak yang baik dan lembut? Nanti akan terbentuk kita sebagai manusia akan memiliki watak keras atau watak yang baik atau yang lembut. Sementara temperamen itu gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Jadi temperamen di sini tergantung dari lingkungan yang membentuk kita. Kalau di lingkungan kita termasuk orang-orang yang sabar, insya Allah temperamen yang kita miliki itu termasuk orang-orang yang sabar. Tapi apabila kita terbentuk dari lingkungan-lingkungan yang keras, lingkungan-lingkungan yang tidak baik, pastinya kita akan terbawa sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang keras maupun yang sulit untuk diatur. Mungkin itu saja perkuliahan pada hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah kecerdasan pada kepribadian manusia. Pertemuan hari ini kalian cari contoh kasus yang terkait dengan 4 sifat atau 4 jenis temperamen yang tadi kita bahas. Ya. Misalnya sanguinis, contoh tipe orang seperti apa? Koleris, melankolis maupun pragmatis. Kasih contohnya, lalu kalian ketik di Word dan disimpan di folder. Ya, sesuai dengan folder, insya Allah di pertemuan ke-7 tugas tersebut akan dikumpulkan dan dikoreksi. Itu saja dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata. Bapak mohon maaf sekali lagi. Untuk lebihnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.